Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. berlalu, Namun Kau selalu peliharaku. kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau, kami rindu untuk bermasmur bagi nama-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan. Kau kami sembah, Kau kami sembah. Terima kasih Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami memuliakan Kau Tuhan.
dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan tak tertinggal di dalam kehidupan Kebaikan-Mu kami. Bapa takkan Allah yang terlalu habis. baik, Kau Allah yang amat baik Tuhan. Lebih tinggi Terima kasih dari Yesus. cakrawala. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis. puji nama-Mu. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Seluruh jemaat berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak dapat kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Setiap pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami ingin bertepuk tangan Tuhan. Kami ingin melompat hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau boleh ada Tuhan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Kau melawat ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan hanya hati Engkau saja Tuhan. Yang kami puji dan kami muliakan Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi jemaat-jemaat yang dalam perjalanan Kau hantarkan di tempat ini. Bersama-sama kami boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi GPDO Baja. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita bagi hari yang indah ini. Amin. Yang bersuka cita lambaikan tangan bagi Tuhan. Kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Mengagungkan Dia Allah yang baik. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. dalam Tuhan. Amin, haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita, Bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Yesus. Amin. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka bersuka di dalam Tuhan. di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersuka. Semua sama-sama Di dalam katakan. bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yang bersuka cita di pagi hari ini boleh berikan tepuk tangan dan suara yang terbaik buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah benaran dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu tak pergi
dariku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Uri Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, kami andalkan Engkau. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pujian ini Tuhan menjadi pengakuan atas iman kami Bapa, bahwa hanya Engkau Tuhan yang layak kami andalkan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami percaya Tuhan. Bahwa kami tahu Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, dalam kekurangan kami Tuhan, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Bapa. Biarlah Tuhan melalui pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kalau sebentar juga kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kami mau siapkan hati, pikiran dan telinga kami Tuhan untuk menerima berkat dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tapi sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan kami Bapa. Kau yang berkati korban persembahan kami ini Tuhan. Apa yang kami kembalikan Tuhan, kami mau kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Saya undang bagi yang bertugas membawakan persembahan. Dan cahaya mentari di gelap badai Dan indahnya pelangi dalam tangisan dan wajah berseri, yang ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam bulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih
kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum bawakan hidupku. Kau membenatiku Menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat beribadah, berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan selamat membawa pulang berkat Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak langsung saudara membuka firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dalam kitab Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Oke, perikopnya adalah tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Ayat 7 mulai. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Ayat 9. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." 4 ayat perikop tuan dan hamba. Berarti ini cerita tentang tuan dan hamba. Nah, ayat 7, 8 dan 9 itu adalah ulasan tentang tuan. Benar kan? Ayat 10, saudara-saudara, ayat 10 itu ulasan tentang hamba. Jadi ulasan tentang tuan ada 3 ayat, sementara ulasan tentang hamba cuma 1 ayat. Saya mau bicara apa hari ini? Bicara tentang tuan atau bicara tentang hamba? Saya mau bicara tentang hamba yang baik. Haleluya. Tentang apa? Hamba yang baik. Pertanyaannya adalah bagaimana menjadi seorang hamba yang baik? Saudara, pertama yang ingin saya katakan sebagai pendahulu begini. Kenapa 3 ayat tentang tuan sementara tentang hamba cuma 1? 3 ayat di atas itu ada, kalau kita baca baik-baik, itu tentang bagaimana karakter atau sifat dari tuan ini, ya, sifat. Lalu kemudian yang terakhir dijelaskan hamba. Saya simpulkan apa? Saya simpulkan begini. Seorang hamba yang baik, seorang hamba yang kemudian benar berdiri sebagai hamba, dia adalah hamba yang memahami tuannya. Yang mengenal dulu sifat dan karakter tuannya. Yang tahu dulu gaya-gaya tuannya.
Baru dia dapat menyesuaikan diri di tempat di mana dia menghambakan hidupnya bagi tuannya. Kenapa ada banyak hamba-hamba yang tidak betah? Kenapa ada yang minggat, yang lari? Karena dia selalu kontra dengan tuannya. Dia tidak mengenal dulu karakter tuannya, baru jadi hamba. Saudara, banyak orang tidak mengerti bahwa kalau jadi hamba itu adalah menaklukkan dirinya ikut kepada karakter tuannya. Benar nggak saudara? Begitu kan? Nah saudara, bagaimana menjadi orang yang menjadi hamba yang benar kepada Tuhan yang benar, yang baik. Dia harus memahami sifat dan karakter tuannya. Sedikit tentang sifat karakter tuannya. Saya baca ulang ayat 7. Siapa di antara kamu? Kamu ini disebut di sini menunjuk kepada tuan-tuan. Majikan-majikan yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang. Mari segera makan. Apakah ketika kamu jadi tuan, lalu hambamu yang capek, yang lelah, yang berkeringat, mengerjakan tugas yang kau perintahkan di ladang, membajak dan mengembalakan ternak. Lalu dia udah pulang dengan keadaan itu, lalu engkau bilang, mari makan? Nggak ada. Nggak ada. Nah pertama kita belajar, model tuan begini saudara. Udah capek-capek hambanya, pulang-pulang kerja, nggak ditawarin makan. Tapi ayat 8. Bukankah sebaliknya? Sebalik dari mengajak makan apa? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Haleluya. Ini model Tuhan. Tuhan punya model begini. Kamu pulang kerja lelah, saya nggak mau tawarin makan. Tapi malah saya bilang, sediakan makan buat saya. Nah gitu modelnya, haleluya. Ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sudah itu boleh kamu makan dan minum. Itu karakter. Ayat 9. Itu gayanya. Itu sifat Tuhan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Kalau dia mau bilang terima kasih, alhamdulillah ya kan. Tapi kalau dia nggak mau berterima kasih, apakah dia salah? Dan banyak dari antara kamu, ini menurut karakter hamba pada zaman itu. Nggak ada Tuhan berterima kasih kepada hamba. Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Apakah dia berterima kasih? Nggak ada. Sekarang kalau ada hamba yang nggak ngerti menuntut terima kasih, bertahan nggak tuh hamba? Nggak bertahan. Nanti akan kecewa dengan tuannya yang modelnya seperti ini. Makanya saya beritahu, pertama sebelum lanjut. Gimana kita berdiri sebagai hamba yang benar, pahami Tuhanmu. Haleluya. Saya dan saudara adalah hamba-hamba Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang diangkat menjadi hamba Tuhan. Amin. Saya mau beritahu, engkau sedang ada dalam aturan main Tuhan yang baik. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Haleluya. Jadi ini yang saya mau beritahu. Bagaimana kita di hadapan Tuhan kita. Apa sifat-sifat yang majikan kita mau dari seorang hamba? Apa yang Tuhan mau dari kita kalau kita bilang kita adalah hamba Tuhan? Kita belajar dari ayat ini. Ayat 10. Kita belajar. Ini yang saya temukan di sini. Menjadi seorang hamba yang benar menurut pandangan Tuhan berdasarkan ayat ini adalah pertama ini yang saya temukan. Ayat 10 saya baca ulang. Demikian jugalah kamu. Kamu di sini bukan Tuhan, kamu di sini hamba. Jadi kalau kamu Tuhan, kamu akan seperti tadi. Tapi kalau kamu hamba, kamu akan seperti ini. Gitu kan. Ini kan cerita Yesus ini. Cerita Yesus ini. Ilustrasi Tuhan. Apa kamu jadi Tuhan, kamu begini. Tapi sekarang kalau kamu jadi hamba begini. Ayat 10. Demikian juga kamu waktu kamu hamba. Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Pertama yang saya tangkap begini. Hamba itu adalah begini. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hamba itu adalah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan.
Artinya yang kau nggak dikasih tugas jangan kerjakan. Haleluya. Yang ditugaskan kepadamu. Setiap tuan mempunyai rule, cara, aturan yang harus dikerjakan oleh hambanya. Hamba itu adalah ini pertama, melakukan segala sesuatu yang ditugaskan. Bagaimana kalau yang ditugaskan tidak dilakukan? Saudara, kalau saudara suruh seorang lalu dia tidak melakukan, saudara udah tahu kan perasaan saudara? Ya. Hamba itu melakukan yang apa? Sesuatu yang ditugaskan kepadamu tuh, yang ditugaskan. Apa yang saya tangkap di sini? Kalau hamba itu pertama adalah melakukan sesuatu yang ditugaskan. Saudara, dia itu pertama apa? Kalau hambamu dengar-dengar apa yang terjadi di hidup saudara sebagai Tuhan? Senang bukan? Punya hamba yang baik, yang melakukan yang tugaskan? Berarti apa kalau di konteks ini yang intisari terdalam yang ingin kita dapat sini apa? Seorang hamba yang benar, dia selalu menyenangkan Tuhan, menyenangkan tuannya melalui melakukan yang ditugaskan. Amin. Melakukan tugas ini melakukan tugas pekerjaan yang ditugaskan itu sama dengan dia menyenangkan hati Tuhan. Karena melanggar yang ditugaskan itu menyakitkan hati Tuhan. Haleluya. Hamba harus menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kadang itu perintah, itu yang ditugaskan itu tidak menyenangkan hamba. Tapi hamba akan menyenangkan tuannya. Dengan cara melakukan yang ditugaskan. Amin. Kalau toilet saya sudah gak pernah dibersihkan, sudah bau, sudah jorok, sudah bau, saudara. Maka saya panggil hamba dong. Benar gak saudara? Ya. Kemarin si Benny bersihin toilet saudara. Kenal toilet tua tamu lebih bersih ya dari patokan itu di depan, bersihin sama itu. Kenapa? Saya sudah gak nyaman dengan kondisi toilet. Sekarang kamu yang kerjakan supaya bersih dan saya nyaman. Waktu dia mengerjakannya mungkin tidak senang karena bau. Susah, sulit. Ini contoh sederhana. Tapi demi tuannya senang, dia rela gak senang. Demi tuannya senang. Haleluya. Itu hamba. Kita hamba Tuhan. Kita itu ada di hadapan Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun perintah tugas yang dikerjakan, yang disuruh untuk kita kerjakan itu tidak menyenangkan saya. Haleluya. Tidak sesuai dengan keinginan saya. Tapi kita ini hamba saudara. Haleluya. Kita harus menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Dia menyenangkan Tuhan sekalipun dia sendiri tidak senang. Doa Yesus di Getsemani. Ya. Alkitab berkata di Getsemani Tuhan berdoa peluhnya keluar darah. Ya, berpeluh darah. Belum ada orang yang pernah berdoa sampai berpeluh darah seperti itu. Beberapa kali diteliti kenapa ada orang bisa bergumul sampai berpeluh darah. Itu karena tekanannya paling berat. Sampai ada darah saudara. Pergumulan, beban ini berat sekali saudara. Dan di dunia belum ada seperti itu. Tapi Yesus pernah. Makanya perjuangan, makanya peperangan terberat Yesus itu bukan di kayu salib, bukan di Kalvari, tapi di saat dia menentukan kehendak dia atau kehendak Bapa. Bingung dia, aduh Tuhan kalau saya mau ikutin saya mati ini. Yesus sebagai manusia, dia berdoa seperti itu. Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Keinginan saya adalah cawan ini lalu Tuhan. Tapi dia kunci apa? Tapi bukan kehendakku yang jadi. Bukan keinginan hatiku yang jadi.
Bukan kesenanganku yang jadi, tapi kesenangan Bapa lah di surga lah yang jadi. Haleluya. Jadi lihat, dia itu hamba. Dia datang ke dunia dengan tugas kan yang ditugaskan kepadamu. Dia datang dengan tugas untuk apa? Mati di salib buat saya dan buat saudara. Menjelang tugas ini dia mau lakukan. Dia bergumul karena ini tugas paling berat yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tapi karena dia hamba. Satu kitab Injil menceritakan dia hamba. Hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Haleluya. Dia apa? Dia mengutamakan kepentingan Tuhan, mengutamakan kesenangan Tuhan, dan dia menyepelekan atau mengesampingkan kesenangan hatinya. Itu yang saya tangkap makna daripada melakukan tugas. Melakukan tugas dengan menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, taat sama Tuhan. Caranya adalah lakukan tugasmu sebagai hamba. Yang kedua, apa itu hamba yang baik? Berkata begini, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang kedua adalah, hamba yang benar adalah hamba yang merasa tidak berguna. Saya ulang, hamba yang benar adalah hamba yang merasa tidak berguna. Saudara, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari memakai kata, kami pelayan biasa. Kami bukan pelayan luar biasa. Kami bukan pelayan hebat. Kami pelayan apa? Pelayan biasa. Alkitab NIV, New International Version, dia berkata, memakai kata unworthy, saudara. Artinya apa? Enggak layak. Enggak layak. Kami itu hamba-hamba yang tidak layak. Kami sudah mengerjakan semua tapi kami tidak layak. Kami biasa saja. Kami tidak berguna. Sudah mengerjakan semua tapi biasa saja. Enggak layak. Tidak berguna. Coba saudara. Luar biasa. Ini hamba saudara. Dia sudah bikin semua, tapi masih ada rasa, aduh masih belum sempurna ini. Saya seperti gak berguna ini, gak lakukan tugas. Maka saya simpulkan beberapa hal tentang hamba yang merasa dirinya gak layak. Merasa dirinya kecil, merasa dirinya gak berguna adalah begini. Dia gak perlu membanggakan sesuatu yang pernah dia kerjakan bagi Tuhannya. Haleluya. Karena dia rasa gak layak. Gak berguna. Gak ada yang perlu disombongkan ketika dia telah berbuat sesuatu bagi Tuhan. Aduh. 20-an tahun kan saya di Gembala Sidang melayani Tuhan. 30 tahun kata Ibu Gembala. Saya mau belajar untuk merasa begini. Saya belum pernah berbuat sesuatu apa-apa yang hebat bagi Tuhan. Karena aku hanya hamba biasa. Haleluya. Kalau saudara pernah berbuat bagi gereja, aduh saya belum berbuat apa-apa karena saya belum sempurna. Haleluya. Saya belum layak Tuhan. Itu hamba yang model begitu adalah hamba yang saya bilang tadi. Adalah dia tidak pernah dapat menyombongkan diri. Kedua yang saya tangkap, kalau dia merasa belum layak, belum berbuat sesuatu apa-apa, masih gak berguna dia. Maka dia adalah hamba yang tidak pernah menuntut pamrih dari tuannya. Karena gak berguna. Belum buat sesuatu. Gak mungkin orang meminta balasan kalau dia rasa dia belum berjasa di dalam pelayanan. Gak mungkin. Tapi orang-orang yang merasa berjasa akan bilang mana konsekuensi dari yang saya pernah kerjakan. Orang-orang yang merasa gak layak, gak pantas. Dia tidak akan pernah menuntut terima kasih. Kan saya bilang 3 ayat pertama cerita tentang karakter Tuhan. 3 ayat 7, 8, 9. Apakah engkau ketika engkau lihat hambamu telah melakukan sesuatu dan engkau bilang terima kasih?
Tidak. Karakter Tuhan kita nggak pernah bilang terima kasih sama kita. Maka kita mengerjakan begini, apa dan sebanyak apa yang kita pernah kerjakan buat Tuhan, kita selalu merasa diri kosong, belum berbuat apa-apa. Nggak usah menuntut apa-apa, menuntut ucapan terima kasih, menuntut balasan. Haleluya. Amin saudara. Yang berikut yang saya temukan di sini adalah hamba itu tidak boleh mengharapkan kebaikan daripada tuannya. Karena dia rasa gak berguna dia. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan, kalau aku gereja, aku dapat apa? Pamri ini jalan. Kalau aku melayani, kalau aku, maka Tuhan harus. Jika aku begini, Tuhan, maka Tuhan harus begitu kepada aku. Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Mungkin saudara akan berkata begini ketika dengar ulasan saya. Lalu untuk apa? Kalau tidak ada sesuatu dari Tuanku terhadap aku yang sudah mengerjakan sesuatu. Itu bukan pikiran kita. Pikiran kita hanya merasa kita itu belum berbuat sesuatu apa-apa. Yakinlah bahwa engkau punya majikan yang baik. Haleluya. Engkau hanya cuma satu yakin. Yakinlah aku punya majikan yang baik. Aku belum berbuat banyak buat majikanku yang terbaik. Aku belum bisa membuat terbaik bagi yang terbaik. Aku masih gak berguna. Tapi dengar. Majikanmu bukan lalim. Alkitab bilang, apa Tuhanmu yang lalim pun kau harus beri hormat. Tapi saya beritahu hari ini, engkau tidak punya, bukan punya Tuhan yang lalim. Tuhan kita yang kita layani hari ini adalah Tuhan yang maha baik dalam kita. Kan minggu lalu, kalau engkau tahu sifat Tuhan, rancangan Tuhan damai sejahtera hari esok, kan yang kedua engkau harus tahu kenal Allahmu adalah Allah yang super baik. Karena dasar itu saya bilang apa? Pembuangan di Babel, 490 tahun mereka menganiaya. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Tapi karena Tuhan maha baik, Tuhan punya rencana yang hari esok penuh harapan. Haleluya. Kalau kita belum berbuat apa-apa, rasa belum berbuat apa-apa, kita nggak usah tuntut apa-apa sama Tuhan. Berarti sampai mati kita terus berusaha membuat yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, Yang ketiga, ayat 10. Kami adalah hamba yang tidak berguna. Yang ketiga ini, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Hamba yang baik adalah melakukan yang harus. Yang gak harus jangan. Yang apa? Harus dilakukan. Tuhan bilang ini harus, ini jangan. Ini harus, ini jangan. Kita hanya melakukan yang harus kita lakukan. Bagaimana Anda tahu sesuatu yang kau lakukan itu adalah sebuah keharusan? Saya kasih contoh kalau anak sekolah pergi ke sekolah, yang harus mereka lakukan adalah apa? Pakai seragam. Benar nggak? Pakai seragam bukan? Di sekolah yang saya tahu, anak saya sekolah kalau Senin pakai lengkap saudara ya. Pakai dasi, pakai topi karena upacara. Selasa Rabu masih putih, merah, merah putih. Tapi Kamis kalau salah, ada misnya sini. Batik. Benar nggak? Batik atau apa? Lupa. Anggap saja batik ya. Kamis pakai batik. Jumat pakai pramuka. Sabtu nggak usah pakai seragam karena nggak sekolah, saudara. Ya, Senin pakai apa? Putih merah. Kamis pakai apa? Batik. Jumat pakai pramuka. Kalau hari Jumat dia pakai batik, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau Noah saya suruh pergi hari Jumat, harusnya pakai pramuka, dia malah pakai batik.
Boleh nggak? Boleh Noah pergi ke sana pakai batik, cuman dia batik sendiri di sana. Benar nggak, saudara? Dan pasti Noah nggak mau, karena dia masih tahu malu, saudara ya. Ya, beberapa kejadian. Oh, ini aku harus pakai ini, malah kalau nggak ada aku malu ke sekolah nggak pakai itu. Haleluya, saudara. Kenapa saudara tahu hari Kamis harus pakai batik, hari Jumat pakai pramuka? Karena itu dia punya nama aturan. Haleluya. Nggak boleh ditukar, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Om? Aturan engkau salahkan. Engkau menyalahi aturan. Haleluya. Yang harus Senin dipakai seragamnya apa? Pakai itu. Yang harus dilakukan kau pakai seragam Kamis pakai itu. Itu aturan. Saudara, majikan kita punya apa? Aturan. Supaya kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Makanya kalau kita nggak ngerti aturan majikan kita nggak bisa berdiri jadi hamba yang benar melakukan kehendak hati Tuhan. Nggak bisa. Dan saya beritahu, aturan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah aturan Allah. Di mana kita semua adalah hamba Tuhan. Kita nggak usah banyak tanya sama Tuhan. Kita sudah dikasih ajar firman Allah. Supaya apa? Kita berdiri sebagai hamba. Melakukan yang hanya patut dilakukan. Yang Tuhan bilang jangan lakukan, jangan. Yang engkau lakukan, lakukan. Apa yang nunjukin itu? Aturan. Firman Tuhan. Firman Tuhan berisi aturan apa? Banyak kali, saudara. Haleluya. Banyak sekali. Kalau dideret dari depan sampai belakang, nyebut satu aturan Tuhan, semua kebagian. Karena banyak sekali aturan. Contoh, datang ibadah. Contoh, berdoa. Contoh, memberi. Apalagi? Contoh. Aduh, banyak sekali. Tapi saya kasih contoh gini dulu. Waktu Israel dikasih kesempatan hidup menurut yang hanya dilakukan. Atau aturan main Tuhan. Tuhan mempersiapkan aturan dari Tuhan untuk Bani Ibrani ini. Apa itu? 10 hukum Tuhan. 10 hukum Tuhan. Pertama adalah, nah ini dia. Satu aja kita sudah bingung, Om, apalagi yang ke-9. Udah kita acak-acak. Jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan, jangan sebut semua. Toh? Ya, zina, bunuh, curi. Oh, ada lagi nggak? Ya, itu dia. Hormatilah ayah dan ibumu. Saya kalau baca 10 hukum ini, saya greget di firman ini. Hormatilah ayah ibumu. Tuhan Allah Bapa di sorga. Kok ngerti masukin tentang hormat ayah ibu ya di 10 hukum. Dahsyat orang Ibrani ini, saudara. Stephen Tong mengulas 10 hukum ini sampai berbulan-bulan. Beberapa hukum saya ikutin dalam uraian dia. Berbulan-bulan. Karena Bapak begitu dalam hukum ini. Untuk apa? Menjadi acuan cara Ibrani menjadi hamba di hadapan Tuhan. Acuan. Kalau kau membunuh apa? Kamu akan dibunuh. Kalau kamu mencuri apa? Kamu mau mengganti dan sebagainya. Kalau kamu berzina apa? Dilempar batu sampai mati. Kalau kamu gak hormati orang tua apa? Ada aturan. Dan Allah menggiring setiap hambanya untuk apa? Hidup melakukan apa yang harus dilakukan. Saya cerita. Peristiwa pembuatan aturan Tuhan ini terjadi di Gunung Sinai. Haleluya. Lalu kemudian di gunung itu Tuhan panggil Musa di gunung itu. Sampai lama Tuhan nahan Musa di sana. Musa gak turun-turun. Orang Israel kewalahan, kebingungan. Itu Musa sudah mati di sana. Begitu bukan ceritanya? Lalu Tuhan Allah ngasih aturan ini. 10, 2 loh batu. Bawa ini supaya mereka punya patron hidup sebagai hamba. Tapi ketika Musa turun gunung,
Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Itu salah lagunya. Ya. Apa yang dilihat Musa di bawah? Bangsa Israel telah berkhianat kepada Tuhan. Mereka membuat apa? Patung lembu dari emas. Mereka disuruh mengumpulkan semua anting-anting yang berbau emas. Perhiasan-perhiasan wanita, gelang kaki, kalung, gelang tangan, dikumpul, dilebur. Bayangkan berapa kilo itu. Sampai jadi lembu dari emas yang besar. Coba, saudara. Tahu nggak emas dari mana yang mereka dapat di padang gurun gersang itu? Saya sedang bicara aturan. Pak, di mana mereka dapat emas itu? Tahu, Tuhan menggoncang hati orang Mesir. Seperti setelah hari ke-10 mereka keluar. Tuhan gerakan hati orang Mesir berbuat baik sama orang Ibrani. Mereka mengeluarkan semua kalung gelang dan ini kamu bawa. Makanya saudara jangan ragu iring Tuhan. Kalau Tuhan gerakan orang biar musuh saja Tuhan gerakan. Copot kenapa anting-anting. Kasih kepada hamba Tuhan. Nah, haleluya. Copot semua. Aku gerakan orang Mesir supaya ada persiapan. Supaya apa? Emas itu dipakai buat penyembahan kepada Tuhan. Tapi kemudian orang Israel membangkang. Mereka membuat patung bahkan menyembah kepada Baal. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Musa menenteng 2 loh batu sebagai aturan. Supaya mereka menjadi hamba yang baik. Marah dia dan dia lempar tuh 2 loh batu. Pecah saudara. Tahu gak 2 loh batu ini ditulis dengan tangan Tuhan. Dengan jari Tuhan sendiri. Sebagai apa? Sebagai aturan untuk Israel. Sebagai hamba lakukan. Seperti apa yang Bapak mau. Oh haleluya. Saya gak ngomong tentang apa karena semua orang menyembah Tuhan itu mati saudara. Sorry, yang menyembah berhala itu mati. Saya mau cerita tentang aturan ini. Maka Tuhan bilang sama Musa, sekarang kamu tulis. Kamu pahat aturan yang sudah kubuatkan bagi orang Israel. Dibuat. Dan hari itu orang Israel berjalan menurut aturan Tuhan. Yang saya mau kasih tahu begini, betapa penting sebuah aturan. Sampai Tuhan suruh robah ulang supaya aturan itu jangan sampai hilang. Dibaca setiap hari. Anda tahu budaya orang Israel? Orang Israel selalu menuliskan ayat di ambang pintu, di janang pintu rumah mereka. Ayat-ayat yang baik supaya apa? Mereka mengingat aturan-aturan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka melek keluar rumah, mereka lihat ayat-ayat firman Allah di sana. Begitu saudara, orang Israel membudayakan firman sebagai aturan. Supaya apa? Mereka tidak keliru, mereka tidak salah. Bapak Ibu dengar, mari kita hidup apa? Terakhir, melakukan apa yang harus kita lakukan. Dan kalau kita mau berdiri benar di melakukan yang harus kita lakukan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau mengenal Tuhan, siapa yang mengenal isi hati majikannya, melalui firman Allah, dia pasti menjadi hamba yang benar buat majikannya yang benar. Haleluya. Tapi kalau kita gak pernah paham Tuhan, gak belajar dari aturan Tuhan, kita akan selalu kontra dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai majikan kita. Ayat terakhir. 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Haleluya. 1 Korintus 9 ayat 16. Kita belajar dari seorang Paulus yang menjadi hamba Tuhan. Perhatikan ini kalimat. Karena jika aku memberitakan Injil. Saudara mungkin bilang, dia kan pemberita Injil. Saya pemberita apa om? Saudara jangan menerjemahkan pemberita Injil. Karena Alkitab bilang, pergilah kamu jadikan sekalian bangsa muridku. Ya, beritakanlah Injil kepada sekalian bangsa. Berita Injil. Jadi itu adalah apa? Sesuatu yang harus dilakukan karena itu perintah.
Jadi kita terjemahkan ini, jika aku melakukan sesuatu yang harus kulakukan karena itu sebuah perintah Tuhan, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Amin. Haleluya. Aku memberitakan Injil, aku melakukan yang Tuhan perintahkan, aku enggak punya alasan memegahkan diri. Itu saya bilang tadi, seorang hamba tidak perlu menyombongkan diri dengan apa yang semua sudah dia lakukan. Dan Paulus melakukan itu. Dia tidak menemukan satu alasan apapun supaya saya bisa bangga dengan apa yang sudah dilakukan sama Tuhan. Berarti 30 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya nggak bisa bilang, Tuhan, jemaat sini sudah 1999 orang Tuhan. Aku boleh bangga. Nggak ada. Haleluya. Tuhan, aku sudah membaptis 1000 orang Tuhan selama kurun waktu 30 tahun. Oh, bukan itu. Paulus nggak menemukan satu alasan untuk apa? Memegahkan diri. Amin? Nggak ada. Saudara pernah buat apa buat Tuhan? Itu bukan sesuatu kemegahan diri. Tapi engkau lihat, kalau aku dipakai Tuhan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Melalui pelayanan, melalui orang-orang susah, melalui apa saja. Karena itu sesuatu yang ditetapkan Tuhan. Maka saya melakukan itu sebagai bentuk saya sedang berdiri sebagai hamba yang melakukan yang patut dilakukan. Amin saudara? Oke, yang terakhir. Celakalah aku. Jika aku tidak apa? Iya. Sekali lagi, jangan katakan memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak melakukan yang ditugaskan Tuhan kepadaku. Benar nggak? Jadi ada resiko nggak? Ada konsekuensi nggak hamba yang tidak melakukan? Ada. Apa? Celaka. Apa itu? Celaka. Saudara, Tuhan memberi tiga orang hamba kepercayaan mengolah talenta, ya. Satu dinar, yang kedua 2 dinar, yang ketiga 5 dinar. 5 talenta, saudara. 5 talenta. Dari ketiga orang ini upah mereka beda-beda, bukan? Hamba yang punya 2 dan hamba yang punya 5 talenta. Kalimat terakhir yang saya baca dari cerita itu begini. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan bersama Tuanmu. Hai hambaku yang setia, masuklah, nikmatilah kebahagiaan bersama Tuanmu. Tahu ada hamba yang satu? Hamba yang dipegang 1 talenta. Apa yang dia bilang? Engkau hamba yang jahat, engkau hamba yang malas, engkau tidak berbuat apa-apa. Masuklah ke tempat yang penuh kertak gigi. Kalau ada hamba yang gak setia, ada konsekuensi. Tapi bagi yang setia, konsekuensi kebajikan apa? Masuklah ke tempat kebahagiaan Tuhanmu. Haleluya. Saudara mungkin berkata, saya mau dapat apa kalau saya jadi setia, jadi hamba? Mungkin ini pahitnya saudara gak dapat apa-apa di bumi ya. Engkau cuman aduh Tuhan, bertahun-tahun aku melayani. Bertahun-tahun aku iring Tuhan. Tapi kok aku gak merasa diriku di upgrade. Tapi dengar, satu hal yang Tuhan gak pernah bohong. Bahwa Tuhan akan menyediakan kebahagiaan bagi setiap hamba yang setia sama Tuhan. Engkau baca kitab Wahyu. Semua orang yang diajak masuk surga. Dia bilang masuklah ke tempat, ke surga, ke tempat yang berbahagia. Hambaku. Dia bukan bilang pendetaku. Enggak bilang gitu. Bukan enggak bilang apa, ganti aja. Pemimpin gereja. Enggak, semua di mata Tuhan hamba. Ketika saya masuk surga, Tuhan ngomong sama saya, masuklah hambaku. Kalau saudara masuk surga sama, masuklah hambaku. Kita ini hamba di mata Tuhan. Hamba kita semua. Dan saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah tutup mata karena kita punya majikan yang baik. Engkau lakukan 3 perkara ini. Melakukan sesuatu sebagai bentuk ketaatan, menghargai hati Tuhan lebih dari hati kita. Engkau berdiri sebagai hamba yang belum berbuat apa-apa, merasa tidak berguna. Berarti sampai hari ini engkau tetap akan eksis dalam melakukan sesuatu bagi Tuhan. Sampai engkau dapati engkau berguna.
Haleluya. Dan yang ketiga, engkau harus melakukan apa yang harus engkau kerjakan. Karena itu aturan yang Tuhan ajar kepada kita. Jangan langgar aturan ini. Karena celaka buat hidup kita. Haleluya. Karena kita bisa celaka, saudara. Mari kita lakukan ini. Sebagai bentuk bagian dari mana? Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat hidup kita. Mari pemain musik datang ke depan. Kita semua punya pemahaman iman yang sama seperti Ayub. Bahwa kita datang ke dunia dengan telanjang. Haleluya. Dan kita akan pulang tanpa bawa apa-apa. Yang menggiring semua di hidup kita cuma sampai di liang kubur. Kalau hebat engkau pasti dibuatkan peti yang mahal ratusan juta. Tapi itu bukan sebuah warisan yang kau bawa pulang ke surga. Sebagaimana kau datang telanjang, maka jasad kita pun akan pergi. Yang dipertanggungjawabkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang diukur dari setiap perbuatan hidup kita sebagai hamba-Nya Tuhan. Amin. Maukah engkau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan beri buat kita hari ini? Kesehatanmu, kekuatanmu, engkau pakai sebagai hamba yang kau kembalikan buat menyenangkan Tuhan. Kalau ikut hati Tuhan, aku mending di rumah. Kalau ikut hati aku mau jalan-jalan. Tapi aku mau senangkan Tuhan. Karena aku ini hamba. Tuhan, aku gak bisa menyombongkan diri karena aku belum bisa berbuat apa-apa. Coba, engkau sudah membuat banyak sama Tuhan, berbuat banyak. Tapi masih Tuhan, apa yang sudah kau buat? Paulus dari hamba. Dulu dia hamba yang membenci orang-orang yang ikut Tuhan. Datang pamer di depan pemerintah. Saya bisa tangkap orang Kristen. Saya bisa penjarakan, saya bisa bunuh. Tapi ketika Tuhan panggil dia menjadi hamba majikan yang baik. Dia menemukan majikan yang sesungguhnya. Dia berubah menjadi hamba yang baik yang sebenarnya. Dia gak cari muka di hadapan Tuhan. Dia gak pernah berkata aku telah mau berbuat sesuatu. Malah dia bilang apa tadi? Dia itu tidak berguna. Dia tidak patut menyombongkan diri. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ingat, saya dan saudara adalah hamba di mata Tuhan. Tugas kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Menyenangkan Dia dengan segala yang Dia perintahkan kepada kita. Katakan, ku tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia ini. Beri kami hati hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nyanyi dengan iman. Ku tak membawa. Pahami ini saudara. Apapun juga. Semua yang kau punya di dunia ini adalah kepercayaan. Maka bersyukurlah kalau Tuhan mempercayakan kita banyak. Lebih dari yang lain. Tapi ini bukan warisan yang akan kita bawa kembali. Apa yang Tuhan beri, maukah engkau berlaku sebagai hamba dengan apa yang Dia lakukan? Inilah yang ku punya, hati sebagai hanya hati hamba yang dapat kita tunjukkan kepada Tuhan. Dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Haleluya, yang mau taat dan setia padamu Bapa,
Kemanapun ku bawa hati yang menyembah. Amin. Oh, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, sedikit perenungan. Apakah dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada banyak kali kita tergoda untuk meminta pamrih kepada Tuhan? Apakah dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita banyak sekali menuntut Tuhan dari apa yang pernah kita buat? Tuhan, aku sudah buat ini, maka Tuhan harus berbuat itu untuk aku. Tuhan, aku sudah melakukan, maka lakukanlah bagiku. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tahu semua yang kita pernah bekerjakan buat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang tidak mau berhutang sama kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan pasti memperhatikan kita. Satu waktu Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami Tuhan sudah meninggalkan ayah ibu kami, saudara kami, ladang kami, lembu kami. Sekarang apakah yang akan kami terima karena kami sudah mengiring Engkau? Maka kata Yesus, dengar kata Yesus begini, apa yang pernah engkau tinggalkan, Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Percaya majikan kita akan mengganti setiap keringat yang kita lakukan buat Tuhan. Mengganti 100 kali lipat. Bukan hanya itu, tapi majikan kita berkata begini, dan engkau akan duduk bersama-sama dengan aku, memerintah dengan aku di kerajaan Tuhan. Saudara, jangan pernah lelah melayani Tuhan. Jangan pernah lelah menjadi hamba. Karena Tuhan tahu menghibur kita sebagai hamba-hamba yang sudah berjerih lelah bersama Tuhan. Jerih payahmu tidak akan menjadi sia-sia karena Tuhan tahu menempatkan yang terbaik sebagai imbalan dari semua kerja keras kita kepada Tuhan. Katakan dari awal, ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Haleluya. Saat ku kembali ke surga. Inilah yang saudara yang mau dibantu doa ke depan atau yang mengembalikan milik Tuhan, saudara, engkau berlaku sebagai hamba yang taat sama aturan Tuhan. Engkau berdoa, engkau memberi, engkau mengembalikan milik Tuhan. Engkau mengampuni orang yang bersalah. Engkau mengasihi. Itu adalah perintah Tuhan atas hidup kita. Sekali lagi, yang mau didoakan mendekat ke depan, yang ku punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Taruh berkat di tangan hamba-Mu Tuhan, memberkati umat-Mu yang datang dengan iman kepadamu. Mereka mengerti bahwa ketika mereka paham tentang Tuhan, maka mereka akan terjadi sebagai hamba yang baik. Inilah tangan hamba-Mu, memberkati, mengurapi, menolong, menyertai Ibu Hani bersama keluarga rumah tangganya. Rawat dengan cinta kasih-Mu. Dia adalah hamba-Mu Tuhan yang akan terus Tuhan pakai jadi alat menyenangkan hati Tuhan. Masalah persoalan tantangan hidup tidak akan merampas hatinya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Bahkan dia akan tetap terus setia. Kekuatan Tuhan ada padamu. Jadi janji Tuhan ada padamu. Pegang ini, bahwa apa yang kau kerjakan sebagai hamba, Tuhan akan memberkati, membalaskan berkat berlimpah bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak muda yang hebat, Allah kenal hatimu. Semudah ini, sedini ini, engkau belajar mentaklukkan hatimu menjadi hamba yang mengerti kehendak Bapa, yang tahu apa yang Tuhan punya mau dan tahu aturan Tuhan. Maka Allah akan membalaskan kepadamu berkat berlimpah, masa depan yang hebat, masa depan yang penuh harapan.
Karena Engkau sudah mengembalikan apa yang Tuhan punya di harimu dahulu. Terima janji Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda ini, berkati dan limpahi anugerah dan hari esok yang hebat. Karena mereka menjadi pribadi yang luar biasa di hari kemudian untuk menjadi saksi, di mana mereka yang berharap, bergantung kepada Tuhan, memiliki hari esok yang luar biasa. Terima janji Tuhan ini, bahwa apa yang kau buat sebagai hamba di hadapan Tuhan, kau akan terima berkat berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Hati sebagai nyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. 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 Engkau ada bersama kami hari ini Tuhan. Majikan kami, Tuhan kami, yang kami layani, yang kami hormati, yang kami agungkan. Ampuni kami banyak ketetapan-ketetapan-Mu, aturan-aturan-Mu yang Engkau kehendaki, yang harus kami lakukan, tapi kami mengabaikannya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus berdiri di hadapan Allah sebagai hamba yang benar. Kami hanya punya hati yang mau menyenangkan Tuhan dengan melakukan apa yang harus kami lakukan Tuhan. Kalaupun kami sudah melakukan banyak, biar hati kami terus merasa bahwa kami ini belum berguna apa-apa Tuhan. Belum berarti, kami biasa saja Tuhan. Kami belum pantas menerima kepujian daripada Tuhan. Karena betapa besar yang Tuhan sudah buat bagi hidup kami. Biarlah setiap hati dijamah Tuhan pada hari ini, untuk kami diubahkan menjadi hamba di hadapan Tuhan, yang menjauhi setiap larangan dan melakukan yang menjadi tuntutan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya firman-Mu hadir hari ini, karena ada maksud yang indah dari Tuhan buat hidup kami. Supaya kami tidak serong berdiri sebagai hamba, tapi kami terus ada dalam kebenaran yang Kau inginkan dalam kami sebagai hamba. Terima kasih Bapa di surga. Hamba percaya kami yang mendengar firman diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kemampuan berjalan kepada setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan di hari esok. Sampai kami dapat menikmati yang terbaik dalam hidup kami, siapapun kami Tuhan. Maka hamba berdoa di ibadah kedua ini, berkati kami jemaat Tuhan yang hadir. Kami akan pulang dengan sukacita yang dari Tuhan, membawa berkat-berkat ibadah kami hari ini. Berkati pelayan-pelayan altar, semua yang ambil bagian melayani. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan talenta mereka masing-masing. Setiap kami adalah hamba-Mu dalam setiap talenta yang kami hargai, yang Tuhan sudah beri di depan kami. Kami berdoa bagi yang tidak sempat hadir, lawat mereka, ulurkan tangan-Mu. Yang lemah Tuhan akan jamah supaya mereka dapat kekuatan dari Tuhan. Mereka yang bimbang Engkau jamah supaya mereka dapat Tuhan kepastian bahwa mengiring Tuhan ada untung yang besar. Dan yang kemudian ada yang sakit Tuhan, yang lemah Engkau sembuhkan dan berikan kekuatan. Hamba berdoa jamah ibu dari Ibu Irma Tuhan, Tante Sani lawat dengan kasih-Mu. Engkau lawat dengan cinta-Mu yang ajaib luar biasa.
Hamba berdoa buat Ibu Yuli yang sakit, Tuhan juga Engkau jamah. Kami berdoa buat Kesya yang sakit, juga Engkau berkati. Tuhan, kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang juga lemah, juga sakit, ulurkan tangan-Mu sama, berkati mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Adik Fania yang sudah Tuhan luluskan dari masa kritis Tuhan di rumah sakit. Oh, ini karena keajaiban Tuhan, sehingga anak ini Tuhan kembalikan nafasnya ya Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang sudah menolong adik Fania. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ucapan syukur doa kami bahwa Tuhan selalu punya rencana terbaik buat GPD Obaja, buat seluruh jemaat Obaja. Dan kami percaya adalah masa depan yang heran, yang hebat, yang luar biasa buat gereja kami di tempat ini. Ini doa kami, ucapan syukur kami akhiri ibadah kami. Menyerahkan ke dalam tangan Tuhan langkah jemaat-Mu jauh dekat jalan kaki berkendaraan. Sama pertolongan Tuhan mereka alami. Dan kami percaya kebaikan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Akhiri ibadah ini. Dan dengan iman kami kembali pulang. Sambil mengangkat tangan dan hati kami di hadapan Tuhan. Kami akan membawa berkat-berkat. Membawa anugerah damai sejahtera, sukacita, kasih sayang, penghiburan, kekuatan dan persekutuan yang kami terima dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian yang tetap setia dan taat. Dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami berdoa, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, nama-Mu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Puji Tuhan. Minggu depan sebagai pengumuman adalah minggu awal di bulan Februari. Jadi ada perjamuan asa yang kudus. Dan saudara pelayan pakai hitam putih, jemaat memakai putih juga boleh, biar serempak kita semua bisa sama-sama dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah-ibadah yang akan datang. Diamku tanpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku